Pokoknya Ya itulah. hidup makin susah nih kita Ya, apa orientasi pembangunan kita telah mengakibatkan kita itu melupakan banyak hal. Ya, yang dicari itu hasil materi, tapi hal-hal lain banyak yang hilang gitu. Toleransi, gotong royong, kejujuran dan sebagainya itu, rasa malu itu mulai hilang. banyak. Iya. Jadi apapun masalahnya ya. Jadi kalau kita ikutin, disodorin sama media sosial media sama TV, kasus ini kita ikut, kasus ini kita ikut, semua ikut. Terus sampai kapan gitu? Mudah terpengaruh kita. Padahal kita punya kedaulatan berpikir dan merasa gitu. Nah itulah, bahkan sekarang yang namanya kesenian aja sudah dijadikan pariwisata. Aktivisme sudah dijadikan LSM, ya. Terus kerohanian agama sudah dijadikan sekte-sekte, sudah dijadikan pengumpulan massa, bukan mencapai hal-hal baik menurut saya, tapi udah dibelok-belokin. Dan itu jelas, jejaknya jelas, dari mana itu udah jelas kok. Nah, sekarang pikiran saja sudah dijajah, Mas. Itu sudah. Ya, yang saya dilakukan itu sekarang adalah membebaskan pikiran. Bahkan orang-orang pintar, para profesor pun, ya kita melihat para profesor, para pakar juga mudah saja dipengaruhi oleh isu-isu. Atau iya, jadi begini, rasa itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Ya, betul. Ya. Tapi menyelesaikan persoalan, orang-orang pintar itu menyelesaikan persoalan tanpa rasa, itu juga akan selesai. bahkan Tidak akan lebih selesai. parah, makin rumit. Lebih parah. Karena tidak ada empati, tidak ada tenggang rasa, tidak ada imajinasi. Jadi, nah sekarang kalau kita ikut-ikutan pada agenda-agenda pemberitaan dan itu, ya dua kali ruginya. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah, marah-marah, uring-uringan, saling membenci, gitu kan? Digiring oleh media, ya dukung ini, ikut-ikutan emosi. Betul gitu. Makanya bagi saya pengetahuan dari media itu penting, tapi itu itu cuma drama. Itu Om Sandiwara, kata Ahmad Albar itu. yang real itu tetanggamu, siapa yang masih belum makan siang ini, siapa yang rumahnya bocor, siapa yang dapat air, siapa yang anaknya sakit, siapa yang belum vaksin, siapa yang gizinya kurang, tetangga. Kepedulian sosial hilang. Iya, bayangkan orang-orang, ya sulit sekali, godaannya begitu. Kita cuma basa-basi bilang bahwa soal spiritualitas, soal beragama, kita cuma basa-basi. Begitu salam kiri kanan kita lari, rebutan makanan. Begitu keluar dari gereja kita langsung sikut-sikutan, ya. Begitu habis berkesenian, habis menyanyi, habis menari, kita masih ngomongin cari perhatian, cari massa, cari kekuasaan, kayak gitu. Nah, padahal bagian itu yang paling mungkin kita ubah, paling mungkin kita berada dalam gerakan itu, dibandingkan dengan ngomongin Sambo misalnya, atau ngomongin jauh-jauh, dibandingkan itu, dan kita masih bisa bergerak di soal itu. Saya kan belajar dari Flores juga.
Iya. Belajar dari Pak juga, dari daerah timur lah saya belajar. Pada orang yang tidak kenal pun kita bilang selamat pagi, selamat siang, apa kabar. Ketemu di jalan ya selamat Iya, saling dengan tidak kenal. menyapa Di sini gitu. tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Bahkan lebih banyak orang saling menghindar, Hmm. saling menghindar. Ini Nah, bagian itu yang harus kita perkuat itu. ya memang untuk ini agak sulit sudah, Mas. Karena Hmm. sudah ya terpengaruh lah setiap orang sudah punya handphone, sibuk urusan masing-masing. Yang sebenarnya Ya, bukan urusan kita, makanya saya harus update kasus ini dulu hari ini. iya. Iya, iya. Justru karena sulit itu kita harus lakukan segera. Justru karena sulit dan kita harus lakukan bersama. Itu Contohnya lebih realistis. saya sendiri Itu juga lebih realistis terdampak. daripada kita berusaha untuk mempengaruhi pikiran hakim misalnya, kasus korupsi dan sebagainya di Jakarta sana, yang kita sendiri nggak tahu, nggak akan sampai suara kita. Tapi yang lebih realistis adalah yang membangun apa kesetiakawanan, persaudaraan di sekitar kita. Ini saya bicara, menurut saya konteksnya pas ya, menurut saya tuh saya mungkin di Jawa tidak akan dengan teman-teman di tempat tertentu saya nggak akan bicara soal ini. Sudah sangat parah, sudah sangat kapitalistik lah istilahnya gitu. Semua harus diuangkan gitu. Tapi saya bicara ini kan saya tahu banyak saudara yang masih menyimpan harapan, masih menyimpan apa pikiran-pikiran, perkataan positif. Gitu. Bagian itu yang harus dikembangkan. Dan menurut saya itu lebih realistis daripada kita mempengaruhi Mahfud MD misalnya atau mempengaruhi Jokowi. Iya. Ini lebih realistis. Kecuali kalau kita cari panggung, kita bikin channel, kita bikin masuk TV atau apa, terus ngomong seolah-olah Jokowi pasti dengar atau menteri pasti dengar. Emang itu itu kan Sama dengan channel saya delusi, terjebak ke situ juga, Mas. itu delusi juga kan gitu. Maksud saya itu ada banyak hal positif yang saya pelajari di Flores, di Golowangkung. Soal semangat belajar anak-anak, soal misalnya soal apa namanya yang kalian bergotong royong untuk bayar pendidikan satu anak gitu, satu kampung, itu kan luar biasa. Benar. Ya, iya kan lumbung, terus keseniannya, terus toleransinya. Kamu sendiri sudah ngerasakan sebagai minoritas di Golowangkung. Tidak usah terpengaruh dengan isu kenaikan BBM juga nih, Mas. Iya, kita pelajari, kita baca polanya, terus kita siapkan, kita sebagai warga harus ngapain gitu. Bukan maki-maki presiden atau siapapun gitu, atau Ratu Elizabeth gitu. Itu kan adalah cuma hal kecil, itu semesta kecil, semesta besarnya ada di sekitar kita. Ada 3-4 meter dari rumahmu. Itu Ya, yang besar. semesta besarnya itu. Itu yang penting itu. Yang Semesta nyatanya besarnya itu di itu, sini. yang menjadi kenyataan itu yang sehari-hari. Betul. Saya punya cerita begini. Sepulang dari Bandung, saya ketemu salah satu anak yang sering belajar di tempat saya. Saya tanya, kamu masih sering main bola? Gitu. Kan di situ ada klub bola kecil gitu ya, di Klaten sini tuh. Masih katanya. Tapi jarang. Kenapa jarang? Bayarannya naik. Mahal. Hah? Mahal. Berapa sekarang? 3.000. 3.000 rupiah. Saya langsung diam. 3.000 rupiah untuk anak berolahraga dan bersenang-senang itu dia nggak mampu bayar. Padahal 3.000 rupiah itu untuk jajan, untuk
tetangga yang lain bisa jajan dan sebagainya. Kalau kita bisa kumpulin itu bisa kan, lebih realistis kan Iya. daripada Rp3.000 terus kita maki-maki Menpora misalnya. Iya. Kan lebih realistis itu. Rp3.000. Gotong royong Mas ya. Dan itu iya gotong royong, dan itu banyak kasus-kasus seperti itu. Kita teriak-teriak hal-hal besar yang menurut kita besar tapi sebetulnya kecil. Yang besar itu tetangga kita. Yang besar itu sekitar kita, keluarga kita. Nah, bagian itu. Jadi mau kasus apapun, kasus korupsi, kasus pemilihan, apalagi nanti menjelang pemilu ya. Sudah banyak orang jungkir balik itu, cari perhatian. Ya. Nah, bagian itu yang menurut saya yang harus disiapkan itu bukan kita upgrade diri kita agar kita bisa ngikutin tiap hari kasus-kasus itu, bukan. Karena dia akan berubah, kita akan kecewa kalau itu. Tapi apa nih anak kita, adik kita, tetangga kita. Saya kira itu. Nah, platform internet, sosial media itu punya peluang untuk itu. Karena dia tidak ada dominasi tematik seperti yang ada di televisi. Iya. Gitu. Itu. Jadi itu yang bisa bikin, makanya saya bilang pas dan optimis gitu bicara sama kamu itu ya karena itu. Gitu. Kalau di TV nggak laku omongan kayak gini. Ya. Subversif. Itu menjauhkan apa cuan gitu. Iya. Tidak laku dia. Tapi iya. Nah, di medsos ini sebetulnya gerakannya itu. Jadi kalaupun misalnya tadi kita punya persoalan dengan pengendalian anak-anak pada HP misalnya, ya bagaimana kalau kita ubah mindsetnya bahwa itu alat, bahwa itu senjata. Ya, karena zamannya kan nggak bisa kita tolak. Iya. Ya, itu alat gerakan. Medsos itu harus jadi alat gerakan. Tapi kalau misalnya isi medsos itu sama dengan apa yang dibilang sama si Karni Ilyas, sama Najwa Shihab, sama preketek lain itu, ya buat apa? Itu wannabe, kan cuma pengen membayangkan saya sekeren Andi Noya gitu, sekeren Mengidolakan Najwa Shihab. orang-orang yang ada di TV. Iya. Media sosial lebih demokratis. Media Kami sosial yang di lebih kampung demokratis. saja sudah terjebak, dan paling mudah dijebak itu kami yang di timur, di kampung. Makanya itu orang bisa bercerai, orang bisa saling bunuh-bunuh gara-gara data-data yang tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Orang-orang pintar itu ngomong di televisi itu nggak menyelesaikan masalah. Itu tontonan, itu hiburan, sama dengan kita nonton sandiwara. Gitu. Yang real itu ya sekarang tanya sudah makan atau belum, sudah bayar uang sekolah atau belum, sudah punya buku atau belum, kan itu. Nah, kalau kekuatan yang kita mungkin orang anggap kecil itu jadi banyak, itu kan sesuatu. Jadi kalau ditanya apa pendapatmu soal kasus ini, kasus itu dan sebagainya, saya tidak tahu. Dan itu nggak penting, sama sekali tidak penting. Yang penting itu rasa. Jadi apa yang dimaui itu berdasarkan rasa, bukan berdasarkan argumen-argumen yang disediakan, sudah dialas sama hal-hal yang jauh gitu, oleh pemerintah atau oleh korporat kayak gitu. Tapi memang rasa dari kita sendiri, itu yang diomongin itu. Dan kita bisa ngomongin lewat diskusi-diskusi di tempat ibadah, lewat lagu-lagu, lewat revitalisasi kesenian kita, itu bisa diomongin kok. Daripada ikut-ikutan. Baru sadar saya, Mas. Ya karena itu tadi ya. Sekali lagi, rasa itu tidak membuat perutmu kenyang, betul. Ya. Tapi kalau mikirin
persoalan tanpa rasa, itu juga nggak akan selesai-selesai. Gitu. Nggak ada empati, nggak ada tenggang rasa, nggak ada simpati, tidak ada imajinasi. Bagian itu yang tidak dimiliki oleh pembangunan kita. Itu yang bisa dilakukan pemerintah supaya kita ini bisa kembali ke situ, mengalihkan perhatian masyarakatnya, ya supaya ya empatinya muncul kembali. Ya, saya juga optimis kok. Ada beberapa diri sendiri dulu. Ada beberapa orang pemerintah yang tampaknya punya visi kayak gitu ya, di bidang pendidikan, di bidang senian, itu ada orang-orang baik lah. Walaupun sudah dalam sistem yang mereka kayak berusaha gitu. Kesenian, ya sebagai kesenian, sebagai pengolah rasa, sebagai proses berkemanusiaan gitu, bukan hanya sekedar pariwisata. Pendidikan juga bukan sekedar hafalan-hafalan, atau bukan sekedar antrian untuk kerja di sini di situ jadi PNS atau apa gitu. Ada orang-orang yang berpikiran seperti itu di pemerintahan, ada, saya tahu. Soal masyarakat adat, soal kehutanan, itu banyak juga. Tapi itu juga kan tetap panggung ya. Itu juga tetap panggung. Gitu. Jadi kita melihatnya bagaimanapun juga kamu nggak akan naik ke panggung itu, gitu. Maka kita beresin yang ada di sekitar kita, gitu. Jadi yang baik-baik ya hayu gitu, lakukan. Tapi kita tidak nunggu si menteri ini bikin itu, bikin ini. Ya kita lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan saudara-saudara kita sendiri. Nah, medsos itu, kenapa saya bicara kayak abstrak gitu, kayak spiritual kayak gitu? Karena memang itu yang kurang. Kalau ditanya pendapatnya, nanti saya harus nyiapin data-data ini yang belum tentu benar juga. Ya kan? Ngapain gitu dibohongin kayak gitu. Bahkan ketika benar pun itu terlalu jauh. Maka yang bisa kita lakukan adalah membangun kekuatan bersama. Membangun komunitas yang kreatif. Membangun komunitas yang kreatif. Ya kecil-kecil saja. Ya kan? Iya. Ya, kecil tapi nyata. Daripada nyata. saya Sekarang memperjuangkan pemekaran Provinsi NTT, itu terlalu jauh. Sekarang misalnya subscriber di channel seseorang, itu misalnya berapa ribu gitu. Tapi tetangga tidak ada yang tahu. Kan percuma, ngapain? Cari panggung apa? Yang penting itu tetangga. Bayangkan, satu kampung, satu desa, kalau jadi subscribermu saja, itu kan banyak sekali. Setiap HP itu jadi subscriber channelmu misalnya. Itu kan banyak. Dan itu diajak untuk melakukan kegiatan yang positif di kampung, bukan jauh-jauh. Kan banyak juga orang punya channel tapi tetangganya tidak tahu atau bahkan tidak dukung. Ya. Ya kan? Makanya harus Betul. bersama, harus lakukan itu secara bersama-sama. Semuanya lakukan secara bersama-sama. Soal rasa, menurut saya itu soal antitesisnya itu. Mulai lagi ya bangun sebelum nanti kita pindah lagi isu lagi, ada isu apa lagi, itu kan nggak akan habis-habis isu di televisi. Ya. Nah kalau misalnya soal BBM ya pikirkan terpusat ke situ, bukan terpusat pada siapa yang ngomong atau argumen apa yang sedang diomongin, bukan gitu. Terpusat pada setiap kebijakan yang dilakukan, pada harga-harga minyak, iya pada dampaknya. Tapi secara positif ya, maksudnya dampak yang positif itu kan, terutama yang ada di tempat saya, di rumah saya, dampaknya kalau BBM naik ya minyak goreng mahal. Iya, kemudian direbus kan lebih sehat. Tapi yang pasti itulah, pasti punya cara kalau dipikirkan bersama. Tapi kalau sendiri dan seperti memelihara ketegangan, memelihara konflik seperti yang dilakukan para LSM atau orang-orang itu kan. Tapi macam BBM naik ini,
Mas Ramses emosinya ke pengambil kebijakan, emosinya ke pemerintah pusat karena pengambil kebijakan. Ya, Iya, tapi itu kan nggak kesampai, emosi buat apa? Gitu. kita mau protes Kalau juga. mau turun bicara tuh sama-sama gitu maksud saya itu. Tutup itu channel, kemudian pergi naik truk ke mana gitu, bakar ban atau jarah gedung. Ketua Serikat Buruh sudah arahkan, ya kita harus demonstrasi untuk menanggapi kenaikan BBM. Bersuara, sosmed semua suarakan. Ya, betul. Itu juga harus disuarakan. Bukan berarti kita apatis ya, bukan berarti kita dekat. Tapi yang spesifik lagi kalau dalam perspektif saya sebagai ini ya, yang concern terhadap persoalan komunikasi adalah mengkomunikasikan hal positif di sekitar kita. Gitu. Jadi jangan terpusat terus ke tempat jauh. Sistem komunikasi yang positif gitu. Nah, karena kalau soal kritis itu hanya ngomongin soal pemerintah, itu kita sudah kalah sama orang-orang yang sudah lebih dulu. Yang punya data, punya keberanian, punya panggung. Ngapain gitu mau jadi Iwan Fals? Iya, sampai di sini saja. Masa mau Cuma telan juga air iya, ludah susah. betul. Mau bersuara siapa yang mau dengar? Iya, makanya tetap bersuara, tapi sesuatu yang si suaranya itu jadi energi positif untuk lingkungan, untuk sekitar kita, untuk kita sendiri gitu. Nyanyi bareng, ketawa bareng, nangis bareng, sama-sama yang penting. Tapi itu jauh lebih baik daripada sendiri-sendiri. Walaupun subscribermu banyak, tapi tetap harus dilakukan bersama. Satu Indonesia, kalau prinsipnya seperti ini semua, maka seenaknya pemerintah, Mas Ramses, itu kita takutkan. Seenaknya Eh, mengambil pernah kebijakan, apa yang lebih keras daripada penolakan? Pengabaian. pembangkangan. Pengabaian, diabaikan, pembangkangan, betul. Tidak peduli lagi. Jadi itu juga kalau saya sih percaya itu. Percaya. Saya percaya itu punya kekuatan. Orang tidak punya perasaan aja itu bisa kuat, apalagi sudah punya daya, punya tenaga, punya rasa lagi. Jadi lebih kuat. Karena pilihannya kan bukan baring-baring kemudian nggak peduli, bukan justru karena peduli. Yang tadinya di tetangga misalnya di lingkungan kita cuma 5 yang makan, sekarang ada 10, ada 20, ada 30. Itu kan kekuatan. Saya Ya. tidak ngajak orang untuk baring-baring, tidak, justru kerja keras ini. Jadi dan itu nggak mungkin diabaikan sama pemerintah. Cek aja melalui pemerintah. Jadi kalau ngomongin pemerintah, Anda harus ingat bahwa pemerintah itu sampai tingkat RT. Ya. Miniaturnya kan di situ. Tingkat RT, tingkat RW. Nah, sebelum ke sana, coba aja di situ, di lingkungan situ. Ya kan kita ngomongin pemerintah, ngomongin Jokowi terus, artinya kita sudah tersetting, mindset kita sudah keset, udah disesatkan kalau kita Lupa. ngomongin pemerintah. RT yang di Iya, depan mata bahwa lupa. betul, lurah dan sebagainya. Coba aja kekuatan itu, kekuatan bersama, kekuatan sosial.